Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu saham yang lumayan cukup fenomenal di tahun 2020 ya, yaitu Arto atau Bank Jago. Nah, Bank Jago ini saham yang naik cukup signifikan di tahun 2020 atau di masa pandemi ya. Karena sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu harganya itu di tahun 2019 itu masih di kisaran seratusan ya. Jadi 100 apa kurang dari 200 pokoknya harganya ya. Kita lihat di sini. Oh iya betul, kurang dari 200 ya. Ini sekitar seratusan nih. Nah, Bank Arto atau Bank Jago ini mulai booming di tahun 2020. Waktu zaman Covid ini mulai agak naik ya di tahun 2020. Kalau nggak salah harganya itu sampai ke 4 ribuan ya di sekitaran sini. Terus ada turun lagi dan dia itu naik sampai harga tertingginya itu yaitu di sekitar 18.950 dan banyak banget yang cuan gede dari Bank Jago ini ya, termasuk saya pribadi salah satunya karena saya waktu itu di angkatan corona saya beli juga saham Bank Arto ini, tapi karena saya masih worry waktu itu karena masih zaman apa COVID dan saya juga masih baru-baru banget belajar. Nah, saya beli Bank Arto ini hanya untuk trading jangka pendek ya. Jadi ya keuntungannya juga enggak sebesar ini gitu ya. Nah, Bank Arto ini kita bahas profilnya dulu. Ya, sebelumnya dikenal dengan Bank Artos Indonesia atau Arto dengan kode saham Arto. Kemudian memasuki era 2019 dengan adanya perubahan pemegang saham pengendali di 2020 menjadi Bank Jago ya. Selanjutnya di tahun yang sama Gojek ya, ini Goto melalui bisnis layanan keuangan dan pembayaran digital GoPay masuk menjadi pemegang saham di tahun 2021. Jadi Limited memberikan komitmen dengan mengetikkan dana untuk memperkuat Bank Jago ini. Jadi Bank Jago ini bertransformasi dari awalnya bank biasa, bank konvensional dirubah di tahun 2020 jadi salah satu bank digital ya. Pemegang sahamnya PT Metamorphosis yaitu 29%, masyarakat. Nah, kita ya masyarakat umum ini 27%. Terus dompet karya anak bangsa ya 21%. Welltrack Teknologi 11% dan GDP Private Limited 99%. Jadi jelas ya pengendali internalnya adalah PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia. Nah, ini sebagai pemegang kendali atas saham ini gitu. Nah, kalau secara laporan keuangan jadi kalau investor fundamental itu kurang tertarik ya dengan perusahaan Bank Jago atau Bank Arto ini karena secara tidak langsung Bank Arto ini atau Bank Jago ini pernah memasuki market cap-nya itu kalau nggak salah di 400-an dan mengalahkan bank-bank gede yang lainnya kayak Bank BRI, Mandiri dan lain sebagainya ya, bank-bank konvensional gitu. Karena market cap kan diukur dari harga sahamnya. Jadi ketika harga sahamnya itu naik di 18.900 otomatis market cap-nya juga kan gede gitu. Tapi kalau kita lihat saham ini yaitu saham Bank Jago ini kurang liquid ya. Jadi yang jualan itu sedikit gitu, berbeda dengan kayak Bank BCA meskipun mahal ya, tapi lotnya tuh banyak dan ya memang likuiditasnya tuh tinggi gitu. Nah, kalau Bank Jago ini yang jualannya tuh dikit-dikit banget gitu. Jadi ketika kalau misalkan turun ya turunnya juga biasanya ke bawah gitu, dalam. Tapi kalau misalkan naik ya naiknya juga dia cepat tinggi gitu, kayak gitu. Nah,
Kalau kita bahas secara sisi fundamental, kita lihat PBB-nya itu di harga 4.000 aja sudah dihargai 6 kali ya. Jadi Bang Arto ini menurut saya pribadi kurang menarik ya, karena kemahalan untuk Bang Arto ini, dan kenaikannya pun tidak tidak masuk akal gitu. Jadi kita kan biasanya kalau misalkan punya satu saham yang naiknya pelan gitu tapi pasti, tapi kalau misalkan kita punya Bang Arto ini naiknya itu cepet banget gitu, dan turunnya pun ya cepet banget. Dia ARB berkali-kali buktinya ya di di bulan ini. Ya betul. Jadi Bang Arto ini turun sama kayak Goto ya, ARB dari mulai tanggal 21, 22 dan 23 dia ARB dan terus turun ya. Harga sahamnya terus turun. Yang awalnya harga sahamnya itu dihargai di 18.950, sekarang sudah tinggal sisa 4.060. Nah, pertanyaannya, apakah saham ini masih murah? Kalau menurut saya pribadi gitu kan, saham ini belum bisa dikatakan murah ya, justru di harga 4.060 ini masih tergolong sangat mahal, karena ya harga wajarnya bukan di sini gitu. Mungkin di Bang Arto ini akan kembali ke mungkin entah itu 500 atau 1000 dan lain sebagainya. Nah itu mungkin di saat itu harga saham itu udah lumayan cukup murah, tapi kan agak sulit, tapi memang itu memungkinkan gitu ya untuk Bang Arto ini. Nah, gimana sih cara kita misalkan mengetahui saham ini terbilang murah atau tidak murah? Nah, teman-teman sangat gampang ya kalau misalkan pengen tahu saham ini murah atau tidak murah. Contohnya dari sini aja, kita lihat laporan keuangannya. Nah, kalau misalkan laporan keuangan dia itu pendapatannya kecil dan lain sebagainya, masih rugi dan lain sebagainya, terus diukur dengan valuasi yang lainnya itu masih masih ya kecil gitu ya, harga sahamnya pun kita rasa tidak wajar gitu di harga seperti itu gitu, di harga sekarang tuh tidak wajar. Nah, menurut saya Bang Arto ini kedepannya sahamnya akan menyesuaikan dengan valuasinya. Jadi ya kemungkinan menurut saya Bang Arto ini akan turun. Tapi nanti kalau misalkan ada sentimen positif tentang Bang Arto ini, dia juga akan cepat naiknya ya. Oke, karena dia masuk ke salah satu perusahaan teknologi juga ya. Bank digital tuh kan masuknya ke teknologi gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Kekurangannya saya mohon maaf. Sekali lagi disclaimer, video ini dibuat bukan untuk ajakan untuk membeli atau menjual saham PT Bang Arto atau Bang Jago ya. Ini hanya murni analisis saya sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.